Lu Zian, ibumu benar-benar memberikan perintah tegas padaku. Siapapun yang bisa mengandung anakmu, posisi istri direktur grup Lu akan menjadi milik wanita itu. Begitu banyak wanita menyukaimu, apa tidak ada satupun yang kamu suka? Wanita yang mendekatiku. Mana ada yang tidak punya niat buruk? Jika aku bukan pemegang kekuasaan di Luxi, apa mereka akan menoleh padaku? Tapi kamu juga tidak bisa melajang seumur hidup. Sudahlah, ayo pergi. Tampan, ayo main bersama. Pergi. Mulin, untuk apa kamu membawaku ke sini? Jangan bahas itu dulu. Ayo cepat pergi. Aku tahu kamu sedang pusing karena terus disuruh menikah. Bukannya aku membawamu kemari untuk sedikit santai. Ayo minum segelas. Zian, aku tahu kamu tidak suka orang-orang yang dikenalkan Tante Lu padamu. Di sini tidak hanya banyak gadis, tapi juga banyak variasinya. Sepertinya kamu sudah sering kemari ya. Entah itu yang dikenalkan ibuku ataupun wanita-wanita di sini. Aku sama sekali tidak tertarik. Kamu bukannya tidak tahu? Aku punya gangguan kecemasan. Setiap kali bersentuhan dengan wanita, aku akan merasa sangat gelisah. Hei, siapa tahu kamu akan bertemu jodohmu. Bertemu seseorang yang tidak membuat penyakitmu kambuh. Tidak mungkin. Aku pergi dulu. Main saja sendiri. Mulin, kamu berani menjebakku dengan obat ini? Sobat, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Lagi pula kamu sudah 20 tahun lebih, tapi masih sangat polos dan tidak mau punya pacar. Tenang saja, semua yang kucari hari ini adalah orang-orang baru di sini. Masuklah. Kamu? Tuan muda Lu, Tuan muda Lu, Tuan muda Lu. Enyah kalian? Dengar-dengar ada pria kaya datang hari ini. Asalkan aku bisa menghasilkan 2 juta dolar, aku akan bisa menyelamatkan ibuku. Anda tidak apa-apa. Lepaskan aku. Tolong aku. Saya di sini untuk menjual minuman, bukan untuk menjual diri. Ada 1 juta dolar di kartu ini. Tolong bantu aku. Di kartu ini ada 1 juta dolar. Tolong bantu aku. Bagaimanapun juga, biaya pengobatan ibu akhirnya sudah teratasi. Ternyata dia adalah presidir dari grup Lu Zian, orang dari kalangan keluarga kaya raya ini. Sebaiknya aku jangan terlalu sering berurusan dengannya. Nona Shu, Anda sedang mengandung. $1 juta sebelumnya sama sekali tidak cukup. Sekarang menyelamatkan ibu adalah hal yang terpenting.
Aku tidak punya energi dan tidak punya uang untuk membesarkan anak ini. Dokter, aku ingin membuang bayi ini. Melakukan prosedur ini sangat berbahaya bagi kesehatanmu. Jika tidak menginginkan anak ini, mengapa tidak menggunakan pengaman? Dokter, buatkan saja suratnya. Anak ini tidak akan kupertahankan. Tunggulah di depan ruang operasi. Terima kasih. Selanjutnya, Suzisya. Ini adalah sebuah nyawa kecil. Aku tidak boleh menyerah begitu saja padanya. Siapa Suzisya? Kemana orangnya pergi? Direktur Lu, sejak 3 bulan lalu gangguan bipolar yang Anda alami sudah jarang kambuh lagi. Hari ini kita datang untuk pemeriksaan ulang, semoga kondisi Anda sudah jauh lebih membaik. Selama bertahun-tahun ini, gangguan bipolar saya semakin parah, dan saya sangat menolak kedekatan dengan wanita. Tapi wanita malam itu, sepertinya memberikan efek menenangkan bagi saya. Hanya saja saya tidak tahu, kemana dia pergi setelah itu. Untungnya dia mengambil kartu itu. Setidaknya itu adalah kompensasi saya untuknya. Apakah itu dia? Anda tidak apa-apa? Ah, maaf saya tidak seng. Itu kamu, ternyata itu kamu. Itu kamu? Apakah dia melihatku masuk ke bagian kebidanan? Apa yang kamu bawa di tanganmu? Ah, bukan apa-apa. Itu, aku sedang sakit. Ini resep obat dari dokter untukku. Malam itu? Mengapa kamu pergi? Aku sudah menerima uangnya, jadi kamu tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ikutlah denganku. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tidak punya hubungan lagi denganmu. Halo, selamat datang. Pilihkan beberapa sepatu untuknya. Bukankah ini kartu hitam edisi terbatas yang hanya ada 3 di ibu kota? Gadis ini sungguh beruntung sekali. Baik, Tuan. Tidak usah. Sepatu-sepatu ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah, anggap saja ini sebagai kompensasiku untukmu. Terima kasih. Aku akan mengangkat telepon sebentar. Bukankah itu Suzisya? Gadis kurang ajar ini, sejak meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi. Kebetulan hari ini kita bawa dia pulang, masih bisa kita tukar dengan uang mahal. Pak Shu, bukankah itu Suzisya? Memang benar itu gadis kurang ajar itu. Bukankah kamu ingin memperluas toko, tapi uang di tanganmu tidak cukup? Kita bisa menyerahkan gadis ini untuk menikah dengan putra keluarga Zhao, maka kita akan punya uang mahar, kan? Ucapanmu masuk akal juga. Ayo sekarang kita bawa dia pulang untuk segera menikah. Ayo jalan. Suzisya. Suzisya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Memangnya kamu mampu membeli sepatu semahal ini? Jangan-jangan ingin mencari pria kaya, sama saja seperti ibumu yang tak tahu malu itu, benar-benar tidak tahu malu. Atas dasar apa kamu menghina ibuku? Suzisya, beraninya kamu memukulku. Suamiku, cepat katakan sesuatu, kamu. Hari ini aku akan memberitahumu, siapa sebenarnya penguasa di keluarga Su? Yaitu aku. Jangan memukulnya sampai terluka. Aku masih menunggunya untuk memberiku uang mahal. Kamu benar. Ikut aku sekarang. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pulang. Lepaskan aku. Di mana Rona tadi? Tadi masih di sini. Aku ingin tahu, siapa yang begitu berani? Dengar, sebaiknya kamu bersikap tenang. Ikut aku pulang sekarang juga, dan menikah dengan putra keluarga Zhao. Keadaan mereka sangat baik,
Uang mahar yang diberikan pasti tidak sedikit. Benar sekali. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan sangat beruntung. Tapi putra keluarga Zhao itu pincang. Kenapa ayah sangat terburu-buru untuk menjual aku? Apa yang kamu bicarakan? Kata-katamu terdengar kasar sekali. Keluarga Shu sudah membesarkanmu, sekarang, saatnya kamu membalas budi pada keluarga Shu. Ayo pergi. Jangan mimpi, aku tidak akan pulang bersama kalian. Fang, Bantu aku melampiaskan amarah. Beri pelajaran pada wanita tak tahu malu itu. beraninya kamu membantah ucapanku? Sepertinya kamu memang harus diberi hukuman. Jangan biarkan bajingan ini menyakiti anakku. Kamu, Beraninya kamu melawanku? Biar aku beritahu ya, hari ini... Aduh, Kenapa dia bisa ada di sini? Apa ada bagian lain yang terluka? sialan, dari mana kamu muncul? Berani sekali memukulku. aduh, suamiku, kamu tidak apa-apa? Jika berani merundungnya lagi, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan satu pukulan. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Kamu ada noda merah. Bagus sekali ya, Suzisha. Selingkuhanmu berani sekali memukulku? Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu istirahatlah sebentar. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Bayi, ayah begitu baik padaku. Setelah ini, apa yang harus ibu lakukan? Ibu apa? Apa jangan-jangan setelah malam itu, dia ada isinya? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang yang paling penting adalah, aku harus segera menyelamatkan ibu. Ternyata aku telah salah paham. Tapi, apa yang terjadi pada ibunya? Pergi dan selidiki. Masalah tentang Ibu Suzisha. Lu Zian, terima kasih sudah membantuku hari ini. Buka mulutmu. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Direktur Lu, apakah gangguan bipolar yang kamu derita kambuh lagi? Setiap kali ada badai petir, kondisimu menjadi sangat parah. Tunggu aku akan mengambilkan obat untukmu. Tidak perlu. Terlalu banyak minum obat itu. Hanya akan merusak saraf. Jika terus seperti ini, bukanlah jalan keluarnya. Keluarlah. Direktur Lu, Keluar. Suara apa itu? Lu Zian, Keluar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? kamu terluka parah, harus segera diperban. Jangan mendekat. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku bisa mencelakaimu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Lepaskan. Aku sepertinya sudah merasa tidak begitu gelisah lagi. Aku di sini.
Jujur saja, pria ini benar-benar tampan. Masih pura-pura tidur? Bukannya dia sudah bangun? Mengapa belum ada tanda-tanda dia bergerak? Jangan-jangan dia sudah pergi? Anda tidak apa-apa? Ini sungguh sangat memalukan. Direktur Lu, sudah lewat waktu pemeriksaan ulang Anda. Jika tidak segera pergi, kondisi kesehatan Anda akan menjadi parah lagi. Tidak perlu. Kekambuhan kali ini sudah terlewati dengan stabil. Bagaimanapun anak ini bukan milikku seorang. Luzian adalah orang yang baik. Haruskah aku memberitahunya tentang keberadaan anak ini? Sudah bangun? Minumlah susu sedikit. Direktur Lu sangat perhatian, dia pasti akan menjadi ayah yang hebat kelak. Direktur Lu kami paling tidak suka anak-anak. Bahkan di hari raya sekalipun, dia tidak suka dengan anak-anak kerabatnya sendiri. Ternyata dia tidak menyukai anak-anak. Kalau begitu, sebaiknya aku tidak memberitahunya tentang keberadaan anak ini. Lagi pula kita berasal dari dunia yang berbeda. Apakah ini Nyonya Suzisia? Iya, benar saya. Saya adalah penjaga penjara di penjara Jingxi. Sekarang ada kesempatan untuk menjenguk ibu Anda, Shenlan. Apakah Anda bersedia datang menjenguknya? Mau, aku segera ke sana. Tuan Lu, terima kasih sudah banyak membantuku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lalu dengan alasan apa lagi aku bisa menahannya? Aduh, istriku, kamu sudah bangun. Sepertinya orang tuamu benar-benar tidak salah. Sekali membahas tentang ibu kandungmu, kamu pasti langsung terjebak. Itu kamu. Kamulah yang membohongiku hingga sampai ke sini. Apa kamu bekerja sama dengan Lin Fang? Istriku sayang, kamu terlihat sangat cantik. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bermalam pertama denganmu. Wanita tak tahu malu, masih berani mencoba kabur. Mau lari kemana kamu? Ayahmu sudah menerima uangku, dia sudah menjualmu kepadaku. Masih ingin kabur kemana? Lepaskan aku. Dasar sampah, berhenti di sana. Berhenti di sana, dasar tak tahu malu. Masih mau lari? Sayang, bertahanlah sebentar. Ibu pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Luzian, selamatkan aku. Hei Direktur Lu, kamu agak aneh hari ini. Dari awal masuk sampai sekarang, minuman di gelasmu tidak pernah berhenti. Wajahmu terlihat sangat muram, dan kamu tidak mau bicara apa-apa. Apa kamu sedang putus cinta? Direktur Lu, aku sudah menemukannya. Beberapa waktu yang lalu, ibunya Suzixia masuk penjara karena tindak kejahatan yang melanggar hukum. Demi mengumpulkan uang, dia bekerja di sebuah klub malam. Luzian, tolong aku. Hei, bukankah ini gadis yang membuatmu terkesan beberapa hari lalu? Sepertinya dia dalam bahaya dan mencarimu. Kamu tidak mau menghampirinya? Suzisia, Siapa kamu? Menerobos masuk ke rumahku malam-malam, apa yang mau kamu lakukan? bicara. Di mana Suzisia? Suzisia,
Jangan melawan lagi. Jadilah istri yang patuh untuk Zhao Hao. Nama siapa? Aku tidak tahu. Kalian semua, cari, geledah tempat ini. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada orang bermarga sia di sini. Jangan bergerak. Mungkinkah lokasi GPS-nya salah? Ayo pergi. Suara apa itu? Bukan apa-apa, cuma tikus saja. Direktur Lu, suaranya berasal dari kamar mandi. Luzian, Zixia. Dokter, di mana dokter keluarga? Direktur Lu, dokter keluarga akan segera sampai. Zixia, bertahanlah sebentar. Dokter akan segera datang. Direktur Lu, dokternya sudah sampai. Bagaimana keadaannya? Direktur Lu, jangan khawatir. Nona ini hanya mengalami luka luar saja. Selain itu, kandungannya agak tidak stabil. Dia harus banyak istirahat ke depannya. Jangan biarkan ibu hamil ini terbawa emosi berlebihan itu saja. Ibu hamil? Dia hamil? Ibu, dia adalah Zixia. ibu, dia adalah ibunya. Luzian, nyonya kaya raya sepertinya. Pasti tidak akan menerima orang dari keluarga miskin sepertiku untuk menjalin hubungan dengan putranya. Lalu bagaimana denganku dan bayi ini? Di dalam sini ada 5 juta dolar. Segera buang bayi ini, lalu tinggalkan putraku. Ini rupanya Zixia, kamu terlihat cantik sekali. Akhirnya putraku membuka hatinya juga. Kamu jangan sampai meninggalkannya ya. Ayo, silakan duduk. Nantinya, kamu temani saja Bibi berbelanja, atau sekadar minum teh. Ibu, Zixia, dia sedang mengandung, jadi tidak bisa terus menemanimu berbelanja. Hamil? Itu kabar yang sangat luar biasa. Anak nakal. Kabar gembira sebesar ini. Kenapa kamu baru memberitahu ibu sekarang? Mulai sekarang kamu tinggallah di sini. Jaga kandunganmu baik-baik. Ini adalah rumahmu. Terima kasih, Bibi. Mengapa semuanya tidak seperti yang aku bayangkan? Zixia mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Zixia, maukah kamu menikah denganku? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku tidak akan mencari wanita lain, dan aku tidak hanya bertanggung jawab hanya demi anak kita. Meski perasaan kita masih belum terlalu mendalam, tapi perlahan-lahan aku akan memupuknya bersamamu. Masalah ibuku masih belum selesai. Jika fakta tentangnya masuk hukum sampai tersebar, itu akan membebani seluruh keluarga Lu. Dia sudah membantuku. Aku tidak boleh tidak tahu terima kasih. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa membesarkan anak ini sendirian. Dia sepertinya sedang merasa khawatir karena urusan ibunya. Apakah kamu khawatir karena masalah ibumu? Bagaimana kamu bisa tahu? Sebelumnya Zian sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kami semua tahu bahwa kamu demi menyelamatkan ibumu, sampai terpaksa menjual minuman di kelab. Kamu anak yang sangat baik, tenang saja. Zian sudah sejak awal mengatur orang untuk membebaskan ibumu dengan jaminan. Terima kasih, Luzian. Sekarang, bisakah kamu memberikan putraku sebuah kesempatan? Aku juga ingin memberikan keluarga yang utuh bagi anak ini. Aku bersedia menikah denganmu. Tetapi, bisakah kita tidak mempublikasikan berita pernikahan kita? Jika keluarga Shu tahu aku sudah menikah, dia pasti akan mencari masalah dengan keluarga Lu. Terlebih lagi, jika suatu hari Luzian menyadari aku tidak sebaik itu, setidaknya tidak akan menjadi keributan besar. Tidak masalah. Kita jalani perlahan-lahan. Zixia. Zixia. Ibu? Ibu. Ibu kira dalam hidup ini tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Lihat dirimu. Kenapa makin kurus begini? Ibu menderita di dalam sana? Sampai rambutmu memutih. Ibu tidak menderita, sayang. Benar, semua ini berkat bantuan Luzian. Jian, terima kasih karena sudah membebaskan saya
Dan lebih terima kasih lagi. Karena sudah membantu menjaga Zixia. Semua ini sudah menjadi kewajiban saya. Bibi, Anda bisa beristirahat dan tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah sangat lama tidak pulang. Aku rindu dengan tetangga di sana. Tunggulah aku menemanimu di sini 2 hari lagi, baru aku akan pulang. Ibu masih belum tahu kalau rumah itu telah direbut oleh Shudakyang dan yang lainnya. Sebaiknya aku jangan memberitahunya dulu. Setelah berhasil mengambil kembali rumahnya, baru aku akan menceritakannya kepada ibu. Ibu, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Temani aku lebih lama lagi. Ya. Baiklah. Meskipun Bibi sudah dibebaskan bersyarat lebih awal, tapi untuk benar-benar membersihkan nama baik ibu mertua dari kecurigaan, kita masih membutuhkan bukti yang lebih kuat. Kamu sudah membantuku mengeluarkan ibuku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Mengenai bukti dan rumah ibuku, aku akan memintanya kembali dari keluarga Su. Jangan hanya bilang terima kasih saja. Berikanlah sesuatu yang lebih nyata. Apa yang kamu inginkan? Ibuku nikah. Aku akan menikah dengan Luzian sekarang. Barang yang penting ini, biar aku saja yang menyimpannya. Baiklah. Ini adalah Semua ini, sengaja aku persiapkan untukmu. Kamu suka? suka. Tapi, harganya sangat mahal, kan? Kamu adalah istriku, suami mencari uang memang untuk kamu gunakan. Barang-barang ini adalah perhiasan yang aku pilihkan khusus untukmu. Aku tidak tahu model apa yang kamu sukai, atau warna apa, jadi, aku membeli beberapa contoh yang sudah disiapkan. Ternyata sangat banyak sekali. Luzian benar-benar sangat kaya dan dermawan. Sayang, ayahmu sangat baik pada kita. Aku mulai sedikit menyukainya. Kenapa belum tidur? Apa yang sedang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Aku akan segera tidur. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa? Belum terbiasa? Mau bagaimana lagi? Kita sudah sah sekarang secara hukum. Kamu harus mulai membiasakan diri perlahan-lahan. Aku sudah tidur. Selamat malam. Kamu mau pergi bekerja di apotek? Iya. Sesuatu yang sudah dimulai harus diselesaikan sampai akhir. Lagi pula saat ini, kandunganku masih belum terlalu berat, nggak mungkin sekarang juga udah di rumah buat hamil besar. Baiklah, kalau begitu biar aku antar kamu. Ayan. Di dalam mobil Luzian, ternyata ada seorang wanita. Nona Gu, mengapa kamu datang ke sini? Siapa orang yang ada di dalam mobil Ayan? Direktur Lu dan Nona Su sekarang sudah menikah, tapi orang luar tidak mengetahuinya. Nona Gu selalu menyukai tuan muda. Jika dia sampai mengetahui hal ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan timbul? Nona Gu, orang itu adalah tamu dari Direktur Lu. Saya masih punya urusan, silakan lanjut saja. Tamu seperti apa yang begitu misterius? Bertahun-tahun lamanya, di sisi Luzian tidak ada satupun wanita. Siapa dia sebenarnya? Halo, tolong carikan informasi untukku.
Siapa wanita di sisi Luzian itu yang sebenarnya? Malam itu, Luzian sampai lepas kendali hingga menyakiti dirinya sendiri. Sepertinya dia menderita gangguan bipolar. Tapi aku juga tidak begitu memahaminya. Gangguan bipolar? Xiaoli, apa kamu paham soal gangguan bipolar? Gangguan bipolar sebenarnya adalah sejenis penyakit mental. Penderita pasti pernah mengalami sebuah kejadian besar yang luar biasa hingga meninggalkan trauma psikis. Jadi begitu ceritanya. Lalu apakah ada cara untuk meredakannya? Bisa menggunakan akupunktur, itu bisa meredakan sakit kepala yang disebabkan oleh kecemasan berlebih. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Xiaoli. Selamat datang. Halo Tuan. Apakah Tuan datang untuk membeli cincin? Apakah ini untuk pacar? Atau untuk istri? Untuk istriku. Tetapi, aku tidak tahu model mana yang dia sukai. Bisa tolong beri rekomendasi? Baiklah, Tuan. Itu Ayan. Coba lihat yang satu ini adalah koleksi terbaik di toko kami. Potongan sisinya bisa menampilkan kilauan berliannya secara maksimal. Semua wanita pasti suka perhiasan, istri Anda juga pasti akan menyukai model ini. Aku juga merasa istriku akan menyukainya. Ya, begitulah wanita, mereka semua suka cincin berlian. Baik, aku ambil yang ini. Tolong bungkus untukku. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih atas kunjungannya. Cincin yang diinginkan pria tadi. Aku ingin yang persis seperti itu. Zixia, hari ini si kecil merepotkanmu tidak? Tidak, dia sangat anteng. Baguslah kalau begitu. Aku mandi dulu ya. Sebentar lagi aku buatkan masakan untukmu. Baiklah. Ini adalah dari toko cincin pernikahan yang sangat terkenal itu. Jangan-jangan ini diberikan untukku? Tadi malam, setelah Luzian selesai mandi, dia langsung sibuk bekerja di kantor lagi. Aku tidak tahu apa dia sudah makan sekarang. Kebetulan sekali, aku akan membuatkan sup herbal dan membawakannya untuknya. Kuharap Luzian akan menyukai sup buatan tanganku. Halo, saya mencari Luzian. Nona, apa Anda sudah membuat janji temu? Belum ada. Mohon tunggu sebentar di sebelah sana. Kamu siapa? Nama saya Gushuang. Ada keperluan apa mencariku? Kak, aku ingin kamu membantuku menilai. Cincin yang ada di jariku ini, apa kelihatan bagus? Sangat cantik, sangat cocok untukmu. Benarkah? Ini dipilihkan langsung oleh pacarku untukku. Padahal aku tidak menyukainya. Tapi dia memaksa agar aku memakainya. Dia bilang agar orang lain bisa langsung tahu kalau aku sudah punya pacar. Pacarmu sangat baik padamu. Lalu, apa kamu tahu siapa pacarku? Dia adalah bos di perusahaan ini loh. Benarkah? Mungkinkah Luzian sudah punya pacar? Apakah kata-kata suka darinya itu hanya palsu? Sudahlah, aku mau naik menemui pacarku dulu. Apakah Luzian benar-benar memberikan cincin nikah pada Gushuang? Lalu, aku ini dianggap apa? Sungguh lucu. Xu Zixian. Luzian, hanya menikahimu karena rasa tanggung jawab. Kamu terlalu percaya diri, mengira dia menyukaimu? Sepertinya nanti, aku harus lebih menjaga jarak dengannya.
agar tidak membuat pacarnya salah paham. Aku pulang. Makanannya sudah kutaruh di lemari es. Kamu panaskan saja sendiri. Aku masuk ke kamar dulu. Hei. Ada apa? Zisya, kenapa 2 hari ini kamu selalu tidur terpisah dariku? Tidak ada apa-apa. Hanya belum terlalu terbiasa. Lagi pula, aku sebentar lagi akan ujian sertifikasi apoteker. Jadi harus fokus belajar. Ada apa dengan Zixia 2 hari ini? Sangat dingin padaku. Mungkinkah aku berbuat salah? Direktur Lu, Anda sudah berturut-turut lembur selama 2 hari. Apakah Anda tidak pulang ke rumah? Pulang? Aku ingin melihat apakah si orang yang tak tahu terima kasih itu akan mengkhawatirkanku. Direktur Lu, sepertinya malam ini akan hujan. Aku khawatir akan ada guntur nanti. Kenapa banyak bicara sekali? Jika tidak ada kerjaan, pergi sana. Kalau begitu saya pulang dulu. Hubungi saya jika ada apa-apa. Ya. Ada petir. Terakhir kali penyakit Luzian kambuh adalah saat cuaca badai petir. Apakah Luzian akan baik-baik saja? Jangan tinggalkan aku. Banyak sekali luka. Jangan menakutiku. Ayah. Ayah. Luzian? Keluar. Jangan mendekat. Jangan dekati aku. Luzian pasti gangguan mentalnya kambuh lagi. Aku tidak boleh membiarkan dia menyakiti dirinya sendiri seperti waktu itu. Luzian? Tetaplah aku. Aku adalah Shuzisha. Zisya? Ya, ini aku. Sudah tidak apa-apa. Ada aku di sini. Kalau begini terus tidak akan baik. Bolehkah aku mengobatimu? Tenanglah. Zisya. Zisya. Sebentar lagi juga sembuh. Cara ini, meskipun tidak bisa menyembuhkan secara total gangguan bipolar yang kamu alami, tapi akan mengurangi secara perlahan tingkat kambuhmu, serta mempersingkat durasi setiap gejalanya. Nah, sudah selesai. Luzian. Zisya. Terima kasih banyak. Luzian, apakah kamu takut dengan suara guntur? Saat aku berumur 10 tahun, di suatu malam saat badai petir berkecamuk, aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Demi menyelamatkanku, ayah akhirnya tiada. Sejak hari itu, setiap kali menghadapi cuaca seperti ini, suasana hatiku akan menjadi sangat tidak stabil.
Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Luzian, aku pasti akan mencari jalan untuk membantumu pulih. Aku sudah merasa lebih baik. Jangan khawatir. Ini untukmu. Ini apa? Coba buka saja. Nona, aku ingin kamu membantuku melihat cincin yang ada di tanganku ini. Bagus tidak? Luzian, cincin dengan model yang persis sama, kamu ternyata tega memberikannya kepada dua wanita? Luzian, cincin dengan model yang sama ini, bagaimana bisa kamu berikan kepada dua wanita yang berbeda? Kamu tidak suka? Bukankah Jiang Qi bilang, kalau semua wanita pasti menyukai cincin berlian? Ini cukup indah. Kalau begitu biar kupasangkan untukmu. Luzian, apa cincin berlian ini? Sedang ada promosi akhir-akhir ini? Misalnya, beli satu gratis satu. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu tidak menyukainya? Sebenarnya aku menyukainya, tapi aku melihat Gu Shuang memiliki yang benar-benar serupa. Dia pernah memamerkannya padaku, bahkan dia sengaja bilang padaku, kalau kamulah yang memberikannya. Aku tidak pernah memberinya cincin. Mengenai kenapa dia bisa punya yang sangat mirip, aku tidak tahu. Tapi aku akan menanyakannya ke toko itu, sampai semuanya jelas. Aku mempercayaimu. Nyonya Lu, cincin yang kupasangkan untukmu, harus menjadi yang satu-satunya yang paling istimewa di dunia. Baiklah, jika aku bertanya pada Luzian tentang hubungannya dengan Gu Shuang, apa dia akan mengatakannya padaku? Apalagi yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja semuanya. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Gu Shuang? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia bisa masuk ke kantormu? Kamu cemburu ya? Aku tidak cemburu kok. Jika kamu tidak mau memberitahuku, ya sudah. Gu Shuang bisa masuk ke kantorku. Itu karena keluarganya bekerja sama dengan perusahaan kita. Bukannya tadi dia dibiarkan naik. Tapi, aku sudah memberikan perintah baru. Selain kamu, tidak ada yang boleh sembarangan masuk ke dalam kantorku. Aku tidak pernah menyukai Gu Shuang. Aku berurusan dengan Gu Shuang hanya demi menghormati kakeknya, Shen Chengyuan. Kita punya banyak kerja sama bisnis dengan Shen's Group. Jadi, aku tidak ingin membuat situasi menjadi canggung. Ternyata begitu. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Lain kali kalau ada yang ingin ditanyakan, katakan saja langsung. Jangan berpikir yang macam-macam lagi ya. Aku mengerti. Nyonya Lu, ini sudah sore. Ayo kita pulang. Ayan, ada keperluan apa mencari saya? Jika tidak terburu-buru, kita bisa makan malam bersama sambil mengobrol pelan-pelan. Tidak perlu makan bersama segala. Aku mencarimu hari ini, hanya untuk mengatakan ini. Cincin itu sudah aku kembalikan, juga sudah kutukar barangnya, bahkan hak desainnya pun sudah kubeli habis. Kuharap ke depannya kamu tidak perlu membuang tenagamu lagi. Ayan, apa maksud perkataanmu? Masalah cincin itu murni sebuah kebetulan. Memangnya tidak boleh kalau model hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri itu sama? Xu Zixia, itu terlalu berpikiran sempit. Kerjanya hanya bisa mengadu saja. Soal kamu mendatangi pelayan toko itu, aku sudah mengetahuinya. Gu Shuang, jika kamu berani bermain trik picik lagi, untuk mengadu domba hubunganku dengan Zixia, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Semua ini gara-gara wanita penggoda itu. Aku tidak akan membiarkan dia merasa senang terlalu lama. Ibu, Luzian, aku lulus ujian farmasi. Bagus sekali, Zixia, aku sudah tahu kamu pasti bisa melakukannya. Zixia hebat sekali. Ini kabar gembira yang besar. Kita harus merayakannya dengan baik. Ayo, ibu akan membawamu pergi belanja. Baik. Kalau begitu, hari ini aku akan menemani ibu berkeliling. Ayo. Zixia, beli apa saja yang kamu suka, ibu yang bayar. Zixia, kamu lihat ini, apa kamu suka? 20 juta dolar itu terlalu mahal. Ibu, aku tidak suka yang ini. Tidak suka?
Kalau begitu aku akan mencari ke tempat lain untuk melihat model lainnya. Kamu pilih-pilih juga ya. Ya, baiklah. Aduh, bukankah ini si gadis desa yang tidak tahu malu? Kenapa? Sudah tidak berakting lagi. Sekarang mulai menggunakan uang Ayan untuk berfoya-foya di sini. Jadi kamu ini Luzian si wanita tak tahu malu itu? Wajahmu ini, biasa saja ya? Wanita kampung sepertimu ini, hanya pantas menjadi mainan orang kaya saja. Mimpi ingin mengubah nasib menjadi bangsawan, benar-benar bualan yang mustahil. Zixia. Baru saja aku mencarikan 2 pasang baju untukmu, dan beberapa tas. Oh iya, masih ada 1 set kalung zamrud Huang Jue, yang sangat cocok untukmu. Bukankah harganya 50 juta dolar? Meskipun aku cucu perempuan dari konglomerat keluarga Shen, tapi dalam sebulan maksimal, aku hanya punya uang jajan 1 juta dolar saja. Bahkan ibuku saja tidak bisa mengeluarkan 50 juta dolar itu. Nyonya Lu, apa Anda tahu identitas wanita ini? Dia hanyalah seorang gadis kampung, yang entah sudah berapa kali dimainkan oleh anak-anak orang kaya. Anda dan Zian jangan sampai tertipu oleh penampilan lugunya yang menyesatkan. Benarkah? Kalau begitu aku tarik kembali hadiah ini. Zixia, aku akan memberimu hadiah yang jauh lebih besar. Zixia, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Selama bertahun-tahun ini kamu sudah menderita. Kedepannya di keluarga Lu kami, aku dan pemuda kurang ajar Luzian itu, pasti akan membuatmu hidup bahagia selamanya. Bibi, aku dan ibuku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Cukup. Siapapun yang keluarga Lu kami pilih sebagai menantu, bukan hak kalian untuk ikut campur. Zixia, ayo kita pergi. Dari keluarga kaya mana ibu mertua ini yang membawa menantunya jalan-jalan? Benar-benar bikin iri. Aku juga mau hidup seperti itu, Tuan CEO. Tolong lirik aku. Bagaimana jalannya? Ibu membelikanku banyak baju dan perhiasan. Selama kamu menyukainya tak apa, hari sudah mulai gelap, aku pulang duluan ya. Kalian berdua jalan-jalanlah lagi, tidak perlu buru-buru pulang ke rumah. Zixia, menurutmu, nanti kita beri nama apa untuk anak kita? Bayi kita baru 3 bulan, pemberian nama sekarang, apa tidak terlalu dini? Kalau begitu tunggu sampai dia lahir, kita akan memberinya nama bersama. Baiklah. Sayang, kamu harus tumbuh sehat, papa dan ibu sangat mencintaimu. Sudah malam? Mari kita pulang. Nyonya Lu, ini pertama kalinya kamu menciumku secara spontan. Ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih sudah bersusah payah, membawaku sepanjang jalan. Aku sangat menyukai hadiah ini. Cepat angkat teleponnya. Halo, kakek. Anak nakal, kapan kamu akan membawanya pulang? Aku sudah mendengar semuanya dari ibumu. Kamu berani mendaftarkan pernikahan tanpa sepengetahuanku. Aku akan membawanya menemuimu besok. Begitu baru benar. Zixia, kakek ingin menemuimu. Apakah kakek Lu akan menyukaiku? Baiklah. Kenapa banyak sekali orang di sini? Sepertinya, penyakit lama kakek kambuh lagi. Bibi Su, kenapa kakek tiba-tiba sakit? Apakah dia baik-baik saja? Kapan kita bisa menemui kakek Lu? Ibu, bagaimana kondisi kesehatan kakek sekarang? Jangan khawatir, sudah ada dokter di sana. Anak baik, kemarilah. Mendekatlah pada kakek. Kakek Lu. Bukan kamu. Kamu ini gadis bernama Zixia kan? Kemarilah agar kakek bisa melihatmu. Pergilah.
Halo, kakek Lu. Bagus sekali. Tatapannya sangat jernih. Dia anak yang baik. Pak, Kakek Lu, bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Kamu juga mengerti ilmu medis? Jurusan kuliah saya dulu memang kedokteran. Jarang sekali ada yang punya niat tulus seperti kamu. Kalau begitu, cobalah. awalnya aku berpikir saat pertama kali bertemu kakek, dia akan merasa gugup. Ternyata aku yang terlalu mengkhawatirkannya. Dia sangat ahli berpura-pura. Nanti kalau kamu tidak bisa mendiagnosis apapun, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Zisha, bagaimana keadaannya? Aku baru saja memeriksa nadinya sebentar, dan tidak melihat adanya masalah. Sepertinya sandiwaramu sudah berakhir, bukan? Bukankah kamu hanya seorang mahasiswa kedokteran? Jangan merasa dirimu sehebat itu. Kamu cuma bisa banyak bicara. Jika kamu tidak bicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Nyonya, para dokter sudah menyiapkan rencana pengobatan. Mereka ingin Anda ke sana sebentar. Suruh semua dokter masuk ke sini. Aku sudah melewati banyak rintangan. Di dunia bisnis, selama puluhan tahun, tidak ada yang tidak sanggup kuhadapi. Cepat pergi. Tuan Besar Lu, gejala yang Anda alami adalah stroke. Itu tidak benar. Ada yang salah. Ini tidak terlihat seperti gejala stroke. Amerika memiliki tim medis paling mutakhir. Lingkungan di sana sangat cocok bagi Anda untuk pemulihan. Jadi kami menyarankan Anda pergi ke Amerika. Benar sekali, kakek Lu, Anda sudah lanjut usia. Jika sakit, Anda harus beristirahat dengan baik. Stroke tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ayah masih harus menghadiri pernikahan Zian dan menggendong cicit kelak. Ayah harus tetap sehat. Sekarang pergilah ke Amerika dulu, sembuhkan penyakit ayah. Setelah pulang nanti ayah bisa menikmati masa tua dengan tenang. Siapapun yang ingin ke Amerika silakan saja. Pokoknya aku tidak mau pergi. Aku lahir sebagai orang Tiongkok, dan aku akan tetap di sini sampai aku tiada. Katakan padaku, apa gunanya kalian semua bagiku? Aku meminta kalian mencari solusi. Setelah menunggu lama, ternyata kalian malah mau mengirimku ke luar negeri, sekelompok sampah tidak berguna. Kakek Lu, alat transportasi sekarang sudah sangat maju. Saat di pesawat nanti, begitu terbangun Anda sudah sampai. Jika Anda rindu rumah, Anda bisa kembali kapan saja. Kami semua hanya mengkhawatirkan kesehatan tubuh Anda. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, benar. Meskipun kamu pacar Ayan, memangnya kenapa? Kakek Lu tetap lebih menyukaiku. Kakek Lu, Anda tidak harus pergi ke Amerika, dan lagi, Anda sebenarnya tidak menderita stroke. Zisha, apakah yang kamu katakan itu benar? Nona Su, aku tahu ini adalah pertama kalinya kamu datang menemui kakek Lu dan ingin unjuk gigi di depan kakek Lu, tapi tidak seharusnya kamu tidak menghormati dokternya. Lagi pula, dialah yang ahli di sini. Apa yang dikatakan Shuang itu benar? Seorang gadis muda yang baru saja lulus. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Gadis muda? Paman, jangan lupa, aku adalah pemegang kekuasaan keluarga Lu. Zisha adalah orangku. Di keluarga Lu, posisimu bahkan tidak bisa menandinginya. Jadi begini rasanya memiliki pelindung? Sayang, kelak kamu juga harus menjadi hebat seperti ayahmu. Zisha, jangan masukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Selama kamu tidak memintaku pergi ke Amerika, aku akan mempercayaimu. Ada aku di sini, katakan saja apa yang ingin kamu katakan dengan berani. Ayah, sepertinya ayah benar-benar sudah pikun. Kakek Lu, Anda memang tidak sedang menderita stroke. Nona Shu, diagnosis Anda memang salah. Tuan Besar Lu sudah menderita stroke selama lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, saya yang merawat beliau. Beliau ini adalah dokter paling otoritas di kota Jing dan merupakan lulusan luar negeri. Kemampuan medisnya sangat luar biasa. Hampir semua keluarga terpandang di kota Jing pernah berobat kepadanya. Bagaimana Nona Su? Apakah sekarang kamu sedang menantang ahlinya? Zisha, katakan saja semua yang ingin kamu katakan. Kakek Lu, penyebab penyakit Anda adalah karena terlalu lama berbaring, yang menyebabkan kelemahan pada kedua anggota gerak, bicara tidak jelas, kesadaran kabur, serta gejala mulut miring. Ini adalah penyakit gangguan saraf. Semuanya benar-benar tepat. Berita tentang penyakit kakek Lu tidak pernah diumumkan ke publik. Bagaimana Zisha bisa tahu dengan tepat? Apakah dia benar-benar bisa mengobati penyakit? Apa yang kamu katakan ini, semuanya adalah gejala awal stroke. Di tahap lanjut, gejalanya akan berubah. Nona Shu, kamu baru saja lulus, pengalamanmu masih sangat kurang. Antara stroke dan penyakit saraf, meskipun gejalanya terlihat serupa, tapi cara pengobatannya sangat jauh berbeda. Benar sekali, Nona Su. Jika karena kamu ingin pamer, lalu mencelakai kakek Lu, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Ada aku di sini. Jika terjadi masalah besar pun, aku yang akan menanggungnya.
Aku mengatakan yang sebenarnya. Kakek Lu, denyut nadi Anda sangat lemah. Ini menunjukkan Anda kekurangan energi dan darah, serta kondisi nadi Anda menandakan masalah pada pencernaan. Setengah tahun terakhir ini, Anda tidak memiliki selera makan, bukan? Benar. Ini tidak ada hubungannya dengan pencernaan. Tentu saja ada hubungannya. Seperti yang Anda katakan, cara mengobati stroke dan penyakit saraf memang sangat jauh berbeda. Tetapi jika Anda menggunakan metode penghilang sumbatan seperti pengobatan stroke pada umumnya, itu justru akan memperburuk kondisi kakek. Zisya, bisakah kamu membuatkan resep obat untuk kakek? Sekalipun kakek harus tiada hari ini, itu jauh lebih baik daripada tiada di negeri orang. Tuan Besar Lu, tolong jangan lakukan itu. Ayah, apakah ayah sedang mempertaruhkan nyawa ayah sendiri? Ya, kakek Lu, sebaiknya kita dengarkan dokter saja. Seandainya sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, apa yang harus Ayan lakukan? Zian, apakah kamu percaya pada Zixia? Aku percaya padanya. Sejak aku kecil, selain ibuku, Luzian adalah orang pertama yang mempercayaiku tanpa ragu sedikit pun. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencoba resep dari Zixia. Kalian semua, ambilkan kertas dan pena. Kakek Lu, minumlah resep obat yang saya berikan, maka Anda akan sembuh total dalam 5 hari. Setelah minum dosis pertama, dalam 30 menit, kondisi Anda akan membaik dan Anda bisa bergerak bebas. Hampa, saya sudah menjadi dokter selama lebih dari 20 tahun. Bahkan saya saja tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar sepenuhnya. Ayah, pikirkanlah sekali lagi baik-baik. Bagaimanapun juga ayah sudah berumur, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, apa yang akan terjadi pada keluarga Lu kita? Selama ada Zian di keluarga Lu, semuanya tidak akan hancur. Kakek tenang saja, aku percaya pada Zixia, dan aku juga percaya bahwa kakek bisa segera sembuh. Jangan banyak bicara lagi, aku sudah memutuskannya. Cepat suruh orang mengambil obatnya. Cepat pergi. Su Zixia, aku akan menunggu saat kamu diusir dari keluarga Lu. Mari, kakek. Ini obatnya. Kakek, Ayah, apa ayah baik-baik saja? Su Zixia, apa kamu sadar kalau kamu baru saja mencelakai orang? Cepat panggil bantuan, telepon polisi dan tangkap dia. coba saja kalau ada yang berani. Ini adalah kediaman keluarga Lu, bukan tempat bagimu untuk mengatur seenaknya. Kakek, muntahkan di sini. Muntahkan saja semuanya di sini. Ayah, Dadaku terasa lega, napas pun sudah terasa lancar sekarang. Dasar anak nakal, cepat bantu aku berdiri dan jalan-jalan sedikit. Baiklah. Dia benar-benar sembuh. ayah sudah bisa berjalan? Zixia, tadinya kupikir sisa hidupku hanya akan aku habiskan di kursi roda saja. Tak kusangka, aku ternyata bisa berdiri kembali. Kamu benar-benar dokter yang hebat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Tuan Besar Lu ternyata benar-benar sudah jauh lebih baik. Hah? Benar-benar sudah sembuh. Nona Su, aku sungguh ceroboh. Mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Dari mana Anda belajar ilmu medis hebat ini? Saya mahasiswi kedokteran. Sejak kecil saya memang suka membaca buku-buku bertema medis. Cara tadi itu adalah hal yang saya pelajari dari buku pengobatan kuno. Zixia, ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan oleh almarhumah istriku. Hari ini, aku memberikannya padamu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, kakek. Tidak ada alasan untuk menolak. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah penyelamat hidupku. Zixia, terimalah saja. Kakekku itu orang yang keras kepala. Jika kamu tidak menerimanya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Benar, cepat terima saja, ambillah. Terima kasih, kakek. Kakek memberikan benda seberharga itu kepada Zixia. Sepertinya, kakek sudah merestui Zixia sebagai cucu menantunya. Kurang ajar. Hari ini wanita penggoda itu benar-benar cari muka. Lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Tidak sangka Nyonya Lu ternyata memiliki kemampuan medis yang hebat. Banyak hal yang belum kamu ketahui tentangku. Luzian, pekerjaan paruh waktuku di apotek sudah selesai. Aku ingin mulai bekerja kembali. Seorang wanita punya ambisi karier itu bagus, aku mendukungmu. Tapi, mengingat kondisimu yang sedang hamil sekarang, jangan terlalu lelah. Tidak apa-apa, diam di rumah saja, sangat membosankan. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus bekerja di grup Lu. Kami adalah perusahaan riset farmasi, dan latar belakangmu adalah kedokteran. Nanti, aku akan meminta seseorang mengatur posisi untukmu. Dengan begitu, aku bisa lebih menjagamu. Baiklah, tapi aku ingin melamar sendiri.
Aku tidak ingin gara-gara kamu muncul masalah yang tidak perlu. Baik, semua terserah padamu. Gawat. Ijazahku masih ada di tempat ayahku. Data itu dibutuhkan untuk masuk kerja. Aku harus pulang ke rumah untuk mengambilnya. Kepulanganku kali ini, aku harus memutuskan hubungan dengan mereka. Halo. Apa tugas yang kuberikan pada kalian sudah beres? Tenang saja Nonagu, semuanya sudah selesai. Bagus, uangnya akan segera kukirimkan pada kalian. Shuzisya, kali ini aku akan membuat namamu hancur dan hina. Putri keluarga kaya Gu Shuang, diduga mengalami krisis hubungan, mari kita bongkar selingkuhan Gu Shuang. Bukankah ini Shuzisya, gadis tak berguna itu? Siapa orang ini? Berani-beraninya dia merebut kekasih putri konglomerat kita. Ada info terbaru datang. Wanita di foto ini bernama Shuzisya. Keluarganya punya restoran. Katanya dia hanya seorang pengangguran. Pantas saja dia mencoba mengincar Direktur Lu. Sungguh tidak tahu malu. Pak Shu, bangunlah. Ada apa? Lihatlah ini. Bukankah ini si Shuzisya itu? Pantas saja dia tidak mau menikah. Ternyata dia jadi selingkuhan pria kaya. Cepat lihat. Anak durhaka ini, dia benar-benar membuat malu keluarga Shu. Benar sekali. Apa ini rumahnya Shuzisya? Kamu, wanita sampah ini tidak ada di sini. Sepertinya ini memang rumahnya. Hancurkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Kami adalah orang tuanya, tapi dia tidak tinggal di sini. Kalau mau membalas dendam padanya, cari dia di tempat lain. Ibu seorang wanita murahan juga bukan orang yang benar. Aku akan memberi kalian pelajaran. Pak Shu, cepat hubungi polisi. Aku akan hubungi polisi. Bos, dia mau lapor polisi. Wanita ini mau memanggil polisi. Ayo pergi. Istriku, kamu tidak apa-apa, kan? Siapa sebenarnya mereka itu? Tanpa alasan jelas langsung menghancurkan toko kita. Ada apa ini? Ulah siapa ini? Ini ulah anak kesayangan suamimu. Mereka menghancurkan toko kita. Kali ini, dia harus mengganti rugi semua kerusakan ini. Ayah, aku pulang untuk mengambil ijazahku. Cui, kamu jadi selingkuhan orang, beraninya kamu masih punya muka untuk pulang. Jangan kira hanya karena ibumu sudah bebas, aku jadi tidak bisa mengaturmu lagi. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan wanita simpanan. Cui, beritanya sudah tersebar di internet, lengkap dengan foto dan bukti nyatanya. Bagaimana mungkin itu hanya omong kosong? Kamu sungguh murahan, semua pria pun kamu goda. Kamu tidak punya malu, tapi aku masih punya harga diri. Siapa yang kamu sebut tidak punya malu? Kamulah yang tidak punya malu. Kalau dulu kamu tidak menggoda ayahku, mana mungkin ayah menceraikan ibuku? Lalu kamu juga, yang telah menjebak ibuku sampai masuk penjara. Kamu masih berani menjawab? Itu sudah sepantasnya untuknya. Karena telah membuat Lin Fang kehilangan anaknya, dia menerima balasan yang setimpal. Jangan banyak bicara dengannya. Toko kita hancur gara-gara dia. Dia harus membayar ganti rugi $1 juta kepada kita. $1 juta? Kenapa kamu tidak merampok saja? Kamu tidak punya uang? Bukankah kamu wanita simpanan? Minta saja uang pada bosmu itu. Tidak berlebihan, kan? Aku katakan sekali lagi, aku bukan wanita simpanan, dan aku juga tidak ada yang membiayai. Apa kamu jangan-jangan sudah dicampakkan? Wajar saja sih, gadis kampung sepertimu, mana mungkin mereka tulus padamu. Mereka hanya ingin bermain-main, setelah bosan, kamu akan dibuang seperti barang sampah. Aduh ayah dan ibu, Shuzisya sekarang memang sudah tidak berharga lagi. Bukankah Zhao Hao sudah mengatakannya asal kita menyerahkannya kepadanya urusan pernikahan dan mas kawin yang dijanjikan, semuanya masih tetap berlaku. Aku setuju. Ayah, aku ini putri kandungmu sendiri. Aku kan anak kandung ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Shuhai, cepat cari orang. Hari ini bahkan jika harus memaksanya, aku akan membawanya ke keluarga Zhao secara paksa. Baik. Aku sudah menikah. Kamu, bagaimana bisa? Kenapa aku tidak bisa? Aku sudah menikah. Aku tidak bisa lagi dinikahkan dengan orang lain. Sebagai seorang gadis, beraninya kamu mengambil keputusan sendiri untuk menikah? Kamu benar-benar sudah memalukan keluarga kami. Aku. Dalam 5 menit, aku akan sampai di keluarga Shu. Lu Ziyan, aku sudah hampir sampai di keluarga Shu. Bisakah kamu datang menjemputku? Sayang, ayahmu akan segera datang menyelamatkan kita. Kamu berani memukulku? Apa kamu tidak takut akan mendapat hukuman? Pukul dia. Takut apa? Laki-laki yang dia nikahi, memangnya seberapa hebat dia? Orang keluarga Shu sendiri yang turun tangan, bahkan jika polisi datang,
dia tidak akan bisa mencampuri urusan ini. Benar, aku. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan pada kalian masih belum cukup. Kira-kira siapa ini ya? Ternyata pria simpanan yang dibawa oleh Shu Zixia. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kebetulan sekali kamu datang. Hari ini gara-gara Shu Zixia, tokoku hancur berantakan. Hari ini kamu harus ganti rugi $1 juta. $1 juta? Apa kalian tahu siapa Zixia ini sebenarnya? Kalian sudah menyakitinya. Bahkan jika kalian menjual seluruh keluarga pun, tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Sedang membual apa kamu? Masih berani bilang kami tidak mampu? Benar-benar merasa dirimu sudah jadi bos besar. Direktur Lu. Lakukan. Hancurkan. Aduh, jangan dihancurkan lagi. Cukup, berhenti menghancurkannya. Untung saja kamu datang tepat waktu. Aku ini suamimu. Ini sudah menjadi kewajibanku. Astaga, di mana keadilan di dunia ini? Tokoku, hancur, sudah tokoku. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa menghancurkannya begitu saja? Toko milik kami? Maaf membuat kalian kecewa, mari ku perkenalkan diriku secara resmi. Aku adalah Direktur Grup Lu, Lu Ziyan. Juga suami dari Zixia. Aku tidak peduli kau itu Direktur Lu atau Direktur Li, karena sudah menghancurkan tokoku, pokoknya harus ganti rugi. Kamu bosan hidup ya? Keluarga Lu adalah penguasa di kota Jing. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Lu, tidak akan ada yang berakhir baik. Mana ijazahku? Aku. Baiklah, aku akan mengambilkannya. Direktur Lu, Anda orang besar, jangan masukkan kesalahan kecil kami ke hati. Semua ini murni kesalahan kami, mohon ampuni kami kali ini. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Meskipun ibu sudah berhasil diselamatkan, tapi orang yang telah menjebaknya masih belum menerima hukumannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika ingin aku melepaskan kalian, boleh saja. Tapi sekarang kalian tinggal di rumah yang dibeli oleh ibuku. Kalian harus kembalikan sertifikat rumah ibu kepadaku. Lalu, enyah dari rumah ibuku. Ah, itu kan rumahku. Apa katamu? Akan kuberikan, aku akan memberikannya. Dan juga, mulai sekarang, aku dan kalian, keluarga Su, memutuskan hubungan apapun, jangan ganggu aku dan ibuku lagi. Jika tidak, aku akan... Aku akan membuat kalian keluarga Su lenyap selamanya dari ibu kota. Benar. Iya, benar. Akhirnya kamu belajar juga. Untuk mengandalkan suamimu sendiri. Tapi soal kalian memukul Zixia hari ini, hal ini harus ada pertanggungjawabannya. Jangan hajar terlalu keras, nanti mengganggu urusan pindahan mereka. Zixia, aku dengar kamu diganggu oleh Sudakiang. Kamu tidak terluka, kan? Tidak, Ibu. Aku sudah berhasil mendapatkan sertifikat rumah kita. Zixia, maaf sudah membuatmu menderita. Direktur Lu, Kamu pergilah bekerja dulu. Sudah Ciangsi keparat itu, kalau bukan karena dulu ada penjahat yang membawaku pergi, setelah berhasil kabur, aku terluka dan hilang ingatan, kemudian dia membawaku pulang untuk dirawat, lalu termakan oleh rayuan manisnya hingga terperangkap. Bagaimana mungkin aku bisa bersama pes sampah seperti dia? Ibu, apa ibu masih ingat hal yang terjadi di masa lalu? Seperti tentang keluarga ibu dan juga orang tua kandung ibu? Ibu, apa? Ibu masih ingat kejadian di masa lalu? Misalnya tentang keluargamu dan juga orang tua kandungmu? Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Seumur hidup ibu ini, ibu tidak punya banyak keinginan. Hanya ada 2 keinginan sederhana. Pertama adalah berharap kamu bisa bahagia, dan yang kedua adalah menemukan keluargaku. Ibu, itu pasti akan terjadi. Aku akan membantumu mencarinya bersama-sama. Sekarang aku sudah benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Shu. Soal mencari keluarga ibu, masih belum ada petunjuk.
Kita hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Kalau begitu, besok aku akan pergi melapor ke perusahaan. Zixia, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan semua ini. Direktur Lu, mohon panggil saya Asisten Shu selama jam kerja. Baiklah, Asisten Shu. Direktur Lu, apa Anda mencari saya? Obat yang menjadi prioritas utama perusahaan? Uji coba klinisnya tertahan di sini, apakah masih belum ada solusinya? Jika ditunda lebih lama lagi, investasi sebesar 200 juta dolar, semuanya akan terbuang sia-sia. Direktur Lu, kami pasti akan secepatnya menemukan solusinya. Jika dalam 3 hari tidak bisa menemukan solusinya, kamu tidak usah bekerja lagi. Direktur Lu, saya. Inti dari obat ini adalah untuk menenangkan batuk ditambah efek ganda untuk mengencarkan dahak. Di antaranya, ambroxol hidroklorida adalah untuk mengencarkan dahak yang menjadi komponen intinya. Dosis tunggal yang kalian gunakan adalah 30 mg. Benar, itu adalah dosis standar dalam industri ini. Dalam percobaan, dosis tersebut memiliki efek ekspektoran yang paling stabil. Ambroxol hidroklorida, meskipun memiliki rentang keamanan yang luas, tetapi saat konsentrasinya melebihi 650 nanogram per mililiter, bagi sebagian orang yang sensitif, gerakan silia mukosa saluran napasnya akan meningkat secara berlebihan. Maksudmu? Masalah pada dosisnya? Sebenarnya kita bisa menyesuaikan rasio dan bentuk sediaan dari kedua bahan itu, turunkan dosis ambroxol hidroklorida menjadi 25 mg, lalu ubah dextrometorphan menjadi bentuk sediaan mikropelet pelepasan lambat. Gawat, kenapa aku tidak terpikir hal itu sama sekali? Dengar itu? Asisten yang baru datang saja jauh lebih berguna darimu. Cepat pergi dan ubah proposalnya sekarang. Baik, Tuan. Kamu tadi melihat laporannya. Bahkan tidak sampai 3 menit, tapi kamu langsung sadar ada masalah di laporannya? Dosen mata kuliah pilihanku di kampus dulu, dia mengajarkan tentang rentang dosis obat dan juga reaksi negatif obat. Di sana, dia membahas tentang ambroxol hidroklorida. Jadi hal itu bisa diterapkan di sini. Sepertinya, aku sudah merekrut orang yang sangat profesional. Direktur Lu, selama jam kerja, dilarang bermesraan. Ini perusahaanku. Masa memeluk istri sendiri saja? Tidak boleh? Anda tidak boleh masuk. Anda benar-benar tidak boleh masuk. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghalangiku. Maaf, Nona Gu, Direktur Lu sudah berpesan, tanpa ada janji temu, siapapun tidak boleh masuk ke ruangannya, termasuk Anda. Suzisia, kenapa kamu ada di sini? Aku di perusahaan ini, tentu saja, untuk bekerja. Aku rasa kamu sengaja merayu Ayan, agar kamu bisa dimasukkan ke perusahaannya, bahkan saat Ayan sedang bekerja pun kamu harus menempel padanya. Sungguh tidak tahu malu. Gu Shuang, kamu makan apa sih bisa sampai begini? Apa di otakmu selain urusan asmara, tidak ada hal lain lagi? Dasar orang tidak berguna, wanita kejam. Beraninya kamu memakiku tidak berguna. Gu Shuang, sepertinya kamu ingin mencari masalah lagi. Beraninya kamu datang membuat kekacauan? Gu Shuang, apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu mencari masalah? Ayan, aku hanya tidak tahan melihatnya. Suzisia ini, dia terus menempel padamu, bahkan saat kamu bekerja. Istriku menempel padaku, aku justru merasa senang. Apa ada hubungannya denganmu? Pergi. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku tidak dirugikan kok. Sudah sore? Kamu harus segera pulang. Baiklah. Kalau begitu, aku tunggu kamu di rumah. CO, apa masalah berita itu sudah diselidiki dengan jelas? Sudah saya selidiki. Itu adalah Gu Shuang. Dia yang menyuruh orang nyebarin berita kalau nyonya itu orang ketiga dan menyuruh orang membuat keributan di kediaman Su. Bagus sekali. Sepertinya aku terlalu baik padanya. Pergilah sekarang. Mulin, sebaiknya ada urusan penting yang ingin kamu bicarakan. Nanti malam ada pesta. Apa kamu mau ikut? Tidak. Aduh, kamu selalu seperti itu. Sudah lama sekali kita tidak berkumpul bersama. Lagi pula, Gu Shuang juga ada di sana loh. Baiklah. Tunggu aku. Bos, Anda mau apa? Membantu istriku membuat perhitungan.
Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Sejak kamu melakukan pernikahan rahasia dengan istri mungilmu, aku tidak pernah lagi melihatmu. Akhir-akhir ini aku kesal. Rasanya ingin menghajar orang. Bukannya penyakit gangguan emosimu sudah membaik? Siapa lagi orang tidak tahu aturan yang memancing amarahmu? Dia sudah datang. Kudengar, setelah Luzian tahu aku juga ikut hadir di perjamuan ini, dia baru memutuskan untuk datang sengaja demi aku. Jangan-jangan dia sudah putus dengan wanita penggoda itu? Ayan, apa urusanmu mencariku? Aku menunggumu di ruangan di lantai 2. Ini pertama kalinya Ayan mengajakku kencan duluan. Mungkinkah dia ingin? Di mana Luzian? Apa dia belum pulang kerja? Nyonya, Anda sudah bangun? Apakah Anda ingin makan sesuatu? Sekarang lidahku sudah dimanjakan oleh Luzian. Aku hanya ingin memakan masakannya. Apakah Luzian belum kembali juga? Direktur Lu sedang pergi makan bersama teman-temannya. Beliau berpesan, jika ada sesuatu yang penting, Anda bisa langsung meneleponnya. Baiklah. Ayan, aku datang. Ayan, kamu di mana? Di sini sangat gelap. Aku sangat takut. Luzian, bukankah biasanya kamu tidak pernah menyentuh wanita? Kenapa hari ini sifatmu berubah? Dulu aku membiarkannya karena statusnya sebagai cucu Tuan Besar Shen Si Taipan, sehingga aku tidak mengusiknya. Tapi dia selalu saja mencari masalah dengan istriku. Jika aku tidak memberinya pelajaran, maka sebagai seorang suami, bukankah aku sangat payah? Aku tidak menyangka. Luzian, awalnya aku takut kamu akan hidup sendirian selamanya. Sekarang malah berubah menjadi pria yang sangat memanjakan istrinya. Beraninya kalian memukulku. Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Karena mencari masalah dengan orang yang salah, kamu memang layak dipukul. Ah, lepaskan aku. Halo, Zixia. Luzian, kamu ada di mana? Aku lapar. Aku ingin makan masakanmu. Baiklah, aku akan segera pulang sekarang. Seumur hidupku, akhirnya aku mendengar Luzian akan pergi ke dapur demi memasak untuk seseorang. Lagi-lagi tidak memakai alas kaki. Kenapa kamu baru pulang semalam ini? Aku salah. Lain kali aku akan pulang lebih awal. Ada aroma parfum wanita di tubuhmu. Katakan, siapa yang kamu temui? Gu Xuan, Dia mengatakannya begitu saja secara terus terang. Pria brengsek. apakah kamu sedang berpikir yang tidak-tidak lagi? Aku pergi untuk membantumu membalaskan dendam. Balas dendam? Dia merundungmu di internet dan bersekongkol dengan keluarga Shu orang untuk menindasmu. Aku sudah mengetahui semua catatan kejadian itu. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku baru saja memberinya pelajaran. Kamu memukul wanita? Pengawal yang melakukannya, bukan aku yang memukulnya. Terima kasih, Luzian. Kamu lapar, kan? Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Ini dia mie ikan kuah asamnya. Hati-hati panas. Katanya suka asam, berarti anak cowok, suka pedas anak cewek. Kamu sangat suka makanan asam, mungkah nanti yang lahir adalah seorang jagoan kecil? Memangnya kenapa? Apa kamu tidak suka anak laki-laki? Kenapa? Apa kamu tidak suka anak laki-laki? Selama itu anak yang kamu lahirkan, aku pasti akan menyukainya. Luzian, sekarang aku merasa sangat bahagia. Rasanya seperti mimpi. Selama ada aku di sini, setiap harimu akan penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Shuhai, untuk apa dia mencariku? Sayang, aku ingin minum susu. Baik, aku akan mengambilkannya untukmu. Ada urusan apa? Aduh, bagaimanapun kamu adalah kakakku. Adikmu belakangan ini sedang kekurangan uang. Pinjami aku sedikit. Ibuku hanya punya satu anak perempuan saja. Aku tidak punya adik seperti dirimu. Benar juga, si berandal Shuhai ini hanya memedulikan uang. Mungkin saja aku bisa mencari tahu darinya tentang konspirasi Shu Daqiang yang menjebak ibu waktu itu. Kamu ingin uang kan? Besok jam 2 siang, sampai jumpa di Cafe Yunhai. Kakak.
Di dalam kartu ini ada 200.000 dolar, anggap saja ini sebagai uang jajan pemberian kakak untukmu. Hahaha, luar biasa. Memang kalau sudah mendekati keluarga lu, semuanya jadi berbeda. Kamu benar-benar murah hati sekali. Untung saja anak Lin Fang saat itu tidak jadi dilahirkan. Kalau tidak, jika aku punya adik lagi, mana mungkin ada uang untukmu? Menurutmu begitu kan? Cih, bocah kecil itu saat masih di dalam perut ibu dulu, sudah cacat. Kalaupun lahir, dia hanya akan menjadi beban bagi keluarga Shu kita, kan? Oh ya? Bagaimana bisa kamu tahu tentang itu? Bagaimana kamu bisa tahu? Ini, Katakan saja yang sejujurnya. Dan aku akan memberikan uangnya kepadamu. lagi pula masalah ini sudah berlalu sangat lama, sekarang juga tidak ada yang peduli lagi. Saat itu, di kamar ibuku, aku pernah melihat laporan pemeriksaan kandungan. Bayi yang dikandung ibu saat itu memang sedari awal tidak bisa diselamatkan. Ternyata begitu. Sudah Qiang dan kawan-kawan ternyata menggunakan bayi yang sedari awal memang sudah tidak bisa lahir selamat untuk menjebak ibuku hingga harus mendekam di penjara selama setengah tahun. Aku sudah menceritakan faktanya kepadamu. Sekarang berikan uangnya. Hanya dengan sebuah kartu kosong kebenaran terungkap, kamu benar-benar bodoh. Karena dulu Lin Fang pernah melakukan pemeriksaan kandungan, asalkan laporan itu ditemukan, maka bisa dibuktikan bahwa dia telah memfitnah ibu saya. Halo, Lu Ziyan. Ibu, kita akhirnya mendapatkan laporan pemeriksaan Lin Fang. Dengan ini kita bisa membersihkan namamu dari kesalahan ini dan membuat Lin Fang serta kawan-kawannya dihukum. Xiaoxia, kamu sedang hamil? Jangan sampai kelelahan memikirkan masalah ibu. Sebenarnya semua itu tidak penting bagiku. Sekarang kesehatanmu adalah yang terpenting. Ibu, jangan berkata seperti itu. Aku tidak bisa hanya diam, menonton saat sudah Qiang terus memfitnahmu. Kebenaran milik kita ini harus segera terungkap. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Zixia dengan baik. Lagi pula, tadi dokter sudah bilang bahwa hasil pemeriksaan kehamilan Zixia semuanya normal. Benar. Baguslah kalau begitu. Jiangqi, Siap. serahkan semua barang bukti ke kantor polisi. Baik. Lu Ziyan, aku ingin meminta bantuanmu lagi untuk memeriksa asal-usul keluargaku. Baiklah, begitu ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Direktur Lu, segeralah pulang sekarang juga. Kondisi Tuan sedang sangat buruk. Apa? Kakek? Kakek, Anda tidak apa-apa. Gadis manisku Zixia. Akhirnya kamu datang menemui kakek. Kakek rasa kakek tidak akan bertahan lama. Ah, ya, benar sekali. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa soal ini. Kakek, biarkan aku memeriksa denyut nadi Anda. Tidak usah. Kakek, jangan menakutiku. Kakek jangan sampai kenapa-napa. Di sisa hidup kakek, kakek hanya ingin melihatmu berkeluarga. Kapan kamu dan Zixia akan mempublikasikan hubungan kalian? Dengan begitu, kakek bisa pergi dengan tenang. Zixia, apakah kamu bersedia mempublikasikannya? Publikasikan. Kita akan segera mengumumkannya. Bagus. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-50 grup Lu. Saat itu juga kakek akan mengumumkan identitas Zixia sebagai nyonya muda, keluarga Lu. Kakek, Anda ternyata tidak apa-apa. Jika kakek tidak melakukan ini, apakah kalian akan setuju dengan secepat ini? Anak nakal, kamu dan Zixia sudah menikah sekian lama, tapi selain orang terdekat, tidak ada orang lain yang tahu mengenai identitas Zixia. Apa kamu berniat membiarkan hubungan tanpa status ini? Dan terus membuat Zixia mengikutimu seperti itu? Kakek, itu karena sebelumnya ada sedikit masalah di keluargaku, aku yang melarang dia mengumumkannya. Dasar anak nakal. Anggap saja kamu beruntung, karena punya istri yang membelamu. Terima kasih, sayang. Bagus. Sekarang setelah dipublikasikan, aku akhirnya bisa pamer di depan teman-temanku bahwa aku sudah punya cucu menantu dan sebentar lagi akan punya cicit. Hahaha. Bu, perjamuan keluarga Lu besok, Ayan akan mengumumkan kepada semua orang bahwa si Su Zixia itu adalah nyonya muda grup Lu. Seharusnya Ayan itu milikku. Tidak akan semudah itu. Ngomong-ngomong, keluarga Shen kita dan keluarga Lu punya kontrak pertunangan. Ibu, kenapa ibu tidak bilang dari awal? Ceritanya begini, pernikahan ini awalnya bukan jatah kita. Ini adalah perjodohan garis keturunan utama yang ditetapkan oleh generasi kakekmu. Tapi putri sulung keluarga Shen, yaitu Shen Lanxin, tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Lalu, apakah kontrak pertunangannya masih berlaku sekarang? Tentu saja, si Shen Lanxin itu sudah lama tiada. Kakekmu mengambilku dari keluarga cabang dan mengadopsiku sebagai putri sulung utama. Kakekmu pernah berjanji, jika Shen Lanxin tidak bisa ditemukan, pernikahan ini akan diberikan kepadamu.
Seorang gadis kampung ingin merebut tunangan putriku? Mimpi saja. Benar. Siapapun yang berani menindas putri kesayanganku, aku tidak akan memberinya ampun. Shu Zixia, tunggu saja pembalasanku. Akulah satu-satunya nyonya muda yang sah bagi keluarga Lu. Tuan, detektif swasta bilang, ada kabar tentang Nona Muda. Benarkah? Tapi, masih butuh waktu untuk memastikannya. Syukurlah langit memihakku. Syukurlah. Cepat teruskan pencarian. Lakukan segala cara. Kalian harus menemukan kembali Lansin milikku. Nyonya Muda, Anda sudah datang. Ya, Shu Zixia, jangan terlalu bangga ya. Ayan itu sebenarnya milik siapa? Masih belum tentu. Aku hanya tahu bahwa yang disukai Luzian itu bukan kamu. Kamu, ayah, ibu. Inilah wanita tak tahu malu itu yang sudah merebut Ayan milikku. Dia pasti menggunakan cara licik untuk menggoda dan memikat Ayan. Beraninya kamu merebut pertunangan dari putriku. Aku rasa kamu benar-benar cari masalah. Aku tidak merebut tunangan putrimu. Kamu pintar sekali bersandiwara. Aku dan Ayan itu punya janji pertunangan. Kamu datang tiba-tiba untuk menyela. Kamu itu hanyalah perusak hubungan orang. Jadi rupanya, keluarga mereka punya janji pertunangan dengan keluarga Lu. Tapi, aku tidak pernah berpikir untuk merusak hubunganmu dengan Luzian. Aku dan Luzian itu saling mencintai satu sama lain. Benar-benar pintar beralasan. Saling mencintai. Menurutku, kamulah yang dengan tak tahu malu selalu menggoda Ayan. Dasar gadis kampung. Ingin menggunakan cara kotor demi menikah dengan orang kaya. Benar sekali. Menurutku, pasti kamu menggunakan anak dalam kandunganmu untuk mengancam Ayan hingga Ayan mau menikah denganmu. Jika tidak, berdasarkan asal-usul dan pendidikanmu, kamu seumur hidup bahkan tidak pantas bersaing dengan Ayan. Jadi dia mendapatkan posisi ini karena hamil? Wanita ini sangat licik ya. Menurutku, Direktur Lu sama sekali tidak berniat menikahinya. Kalau tidak, kenapa dia terus merahasiakan ini? Tepat sekali. Katakanlah, kamu mau uang berapa banyak untuk tidak lagi mengejar Xian? $1 juta? Bagaimana menurutmu? Shu Zixia, apa maksudmu? Tidak menyangka keluarga Gu yang terhormat hanya mampu memberikan uang sekecil ini. Satu baju yang aku ambil dari kamar, yang disiapkan Luzian untukku saja, harganya sudah melebihi jumlah ini. Shu Zixia, baiklah, sekarang aku tahu, ternyata kamu memang tidak berniat mengambil uang itu, lalu pergi. Kamu memang mau terus mengincar Ayan. Wah, akhirnya kamu pintar sedikit juga. Lagi pula dengan menjadi nyonya muda keluarga Lu, apa yang aku dapatkan tidak hanya $1 juta, tapi juga, Luzian itu mencintaiku. Kenapa? Kamu. Cepat ke sini. Seret Shu Zixia ini dan usir keluar sekarang juga. Kamu. Cepat kemari. Usir dia dari sini sekarang juga. Apa kalian semua sudah tuli? Aku bilang segera usir Shu Zixia ini dari sini. Tempat ini adalah milik keluarga Lu dan bukan tempatmu untuk memerintah seenaknya. Kamu... Putriku. Beraninya kamu, dasar wanita tak tahu malu yang merebut posisi orang, berani-beraninya kamu mendorong putriku? Apa matamu buta? Dia sendiri yang berniat mendorongku. Dia jatuh karena aku menghindar, dan sekarang kamu malah memutarbalikkan fakta. Ternyata kamu memang seorang wanita tak tahu malu yang sangat mahir bersilat lidah. Jelas sekali kamu tidak punya didikan. Dengan kasta rendahan sepertinya, mana mungkin dia punya didikan? Keluarga Gu kalian menggunakan kekuasaan untuk menindas dan sengaja mencari keributan? Melihat didikan seperti ini, aku sungguh tidak bisa menghormatinya. Keluarga Gu di ibu kota adalah keluarga kaya raya yang sangat tersohor. Gadis kampung sepertimu bahkan tidak pantas menyapu lantai keluarga Gu. Beraninya kamu menghina keluarga Gu seperti itu? Cuang-cuang. Minuman keras ini. Lebih baik kalian para anggota keluarga, Gu cicipi saja sendiri. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu mendorong ibuku. Shu Zixia, biar ku beritahu ya, jangan terlalu sombong. Apa kamu benar-benar mengira bahwa kamu dan Ayan adalah cinta sejati? Asal kamu tahu, aku dan Ayan lah yang paling cocok. Kalau memang berani, cobalah buat Luzian meninggalkan aku. Kalau tidak becus, tutup saja mulutmu. Cuma segini kemampuanmu? Kekuatan finansial keluarga Shen kami, dan juga sumber daya keluarga Gu kami,
Semuanya bisa membantu karier Ayan menjadi jauh lebih hebat lagi. Sedangkan kamu hanyalah beban besar yang merepotkan. Di dalam perutmu itu juga ada beban kecil yang tak berguna. Itu benar. Pihak keluarga Gu saya dan keluarga Lu adalah perpaduan dua kekuatan yang luar biasa. Zian hanya terbawa emosi sesaat. Lambat laun dia akan menyadari bahwa beraliansi dengan Shuang adalah pilihan yang paling tepat. Sejak kapan pihak grup Lu saya perlu mengandalkan aliansi pernikahan hanya untuk menjaga keadaan tetap stabil? Ayan, kamu tidak tahu betapa keterlaluan sikapnya tadi. Aku datang terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Ayan, Shu Zixia itu benar-benar seorang wanita tak tahu malu. Kamu jangan sampai terpedaya olehnya. Ayan. Benar sekali, orang tidak berpendidikan ini, tadi tidak hanya menyiram Shuang dengan segelas minuman, tetapi dia juga berani memukul saya. Zian, mengenai hal ini, Anda harus memberikan penjelasan kepada saya. Keluarga Gu saya di ibu kota adalah tokoh terhormat dan berpengaruh. Jika berita ini tersebar, mau ditaruh di mana harga diri keluarga Gu saya? Jelas-jelas mereka yang ingin menyiramku dan ingin mengusirku dari pesta ini. Aku percaya padamu. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberikan terlalu banyak kemudahan kepada keluarga Gu, sampai membuat kalian berani menindas Nyonya Muda Luku. Gu Shuang, siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama aliansi pernikahan dengan grup Lu untuk membuat kekacauan? Ayan, tapi bukankah seharusnya kita? Pihak yang seharusnya menikah, dari awal bukanlah dirimu? Jangan coba-coba bersikap licik di hadapanku. Ternyata status tunangan Gu Shuang itu palsu. Lalu siapa orang yang sebenarnya punya janji pernikahan dengan Lu Zian? Zian, apa maksud perkataanmu? Anda sudah menakut-nakuti Shuang. Kalian dari grup Gu telah bekerja sama dengan grup Lu kami selama bertahun-tahun, sudah berapa banyak keuntungan yang dikeruk? Berapa banyak keuntungan yang telah kalian ambil? Kalian pikir aku sungguh tidak tahu? Hari ini masih berani menindas Nyonya Muda Luku, maka aku tidak keberatan untuk memboikot grup Gu kalian. Kalau begitu aku tidak keberatan untuk memboikot grup Gu milik kalian. Apa? Memboikot? Ternyata Shu Zixia adalah istri dari Direktur Lu. Padahal aku pikir Gu Shuang orangnya, tidak disangka, dia ternyata bukan tunangan dari Direktur Lu. Zian, bagaimana bisa Anda bicara seperti itu? Kedua keluarga kita sudah bersahabat lama. Bagaimana bisa Anda hanya demi seorang wanita mengabaikan hubungan baik keluarga kita? Benar sekali. Aku setuju dengan tindakan Zian. Berani sekali kalian menindas menantuku seperti ini. Kalian sungguh kurang ajar. Rasanya senang sekali ada yang membela. Jelas-jelas dalam masalah ini, keluarga Lu yang bersalah pada kami. Perjodohan ini, sejak awal sudah ditetapkan oleh keluarga Lu dengan keluarga Shen kami. Sekarang kalian ingin ingkar janji, atas dasar apa? Jika kalian bersikap seperti ini, bagaimana nasib Shuang milikku nanti? Kalau begitu aku akan berterus terang saja. Pertunangan di masa lalu itu, juga ditetapkan antara kami dengan Tuan Besar Shen sebagai pihak yang berjanji. Sama sekali bukan tempat bagi seorang putri angkat sepertimu untuk ikut campur. Terlebih lagi, kami sudah lama membatalkan pertunangan itu dengan pihak Tuan Besar Shen. Semua ini, kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Hal sepele seperti itu sudah kulupakan. Lagi pula sebelumnya aku selalu mengira bahwa aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Tapi semuanya berubah setelah aku bertemu denganmu. Tuan Besar Shen dan Shen Chengyuan, bukankah itu keluarga konglomerat yang terkenal di kota Jing? Nama itu, kenapa terdengar sangat akrab ya? Kabarnya pada 20 tahun yang lalu, putri kandung Tuan Besar Shen tiba-tiba menghilang, mereka terus mencarinya. Tapi sayangnya tidak pernah ketemu setelah sekian lama, sepertinya orang itu sudah tiada. Ternyata begitu. Kalian benar-benar keterlaluan. Sudah cukup bicaranya? Zixia adalah cucu menantu pilihan keluarga Lu kami, siapapun tidak bisa mengubahnya. Jika kalian masih mau membuat keributan, aku tidak keberatan untuk memberitahukan masalah ini kepada pihak Tuan Besar Shen. Tuan Besar, jangan marah. Begini, saya akan memberikan tanah di sebelah timur kota yang nilainya lebih dari 100 juta dolar secara gratis kepada keluarga Lu. Mengenai perjodohan itu, tidak akan kita bahas lagi mulai sekarang. Kalian cukup tahu diri. Terima kasih semuanya telah menghadiri perjamuan ulang tahun grup Lu yang ke-50. Hari ini, saya ingin memperkenalkan secara resmi kepada kalian semua, cucu menantu saya, Shu Zixia. Tuan, ada kabar baru. Nona besar Nona yang hilang itu, 20 tahun yang lalu, telah melahirkan Nona muda Nona. Apa? Bagus sekali. Aku ternyata sudah punya cucu perempuan. Aku harus segera membawa mereka kembali ke keluarga Shen dan memberikan mereka kompensasi yang layak. Di mana mereka sekarang, apakah bisa dilacak? Mereka ada di pesta perjamuan keluarga Lu. Ayo, kita pergi sekarang. Ibu, tidak perlu memapahku. Aku belum sampai ke tahap tidak bisa berjalan kok. Dengar ucapanmu ini, saat seorang wanita hamil, rasanya pasti sangat lelah. Ibu melakukannya karena peduli padamu. Putriku Lanshin, ayah sudah mencarimu bertahun-tahun. Sebenarnya kemana saja kamu selama ini?
Lanshin, itu Lanshinku. Tunggu sebentar. Apa perintah Anda, Tuan? Itu Lanshinku. Cepat kejar dia. Tuan, demi keamanan, sebaiknya kita lakukan tes DNA terlebih dahulu. Garis keturunan keluarga Shen tidak boleh ada kesalahan. Itu benar-benar Lanshinku, aku tidak mungkin salah mengenali. Tuan juga harus mempertimbangkan reputasi Nona-Nona. Dia sudah hilang bertahun-tahun. Jika tidak ada bukti resmi, aku takut orang-orang tidak akan percaya. Ya, ucapanmu ada benarnya juga. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang bergunjing tentang Lanshinku. Pergilah dan buat tes DNA dengan Lanshin. Baik. Tunggu, jangan ganggu mereka dulu. Ada rapat mendadak, aku akan pulang terlambat. Jika mengantuk, kamu istirahatlah lebih dulu. Kenapa tiba-tiba hujan badai di saat seperti ini? Luzian, dia. Kenapa tidak menjawab telepon? Luzian tidak akan apa-apa, kan? Luzian? Luzian? Kamu baik-baik saja? Cepat biarkan aku lihat, apakah kamu terluka? Apa yang mungkin terjadi padaku? Kamu tidak takut petir lagi? Zisya, sekarang saat mendengar petir, aku tidak takut lagi, dan tidak akan kambuh lagi. Syukurlah. Kamu sudah sembuh. Zisya, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Aduh nak, kamu tidak apa-apa kan? Aku dengar dari Zisya bahwa kamu tidak bisa dihubungi. Aku sangat khawatir. Tenang saja. Bukankah aku baik-baik saja? Baguslah kamu sudah kembali. Besok ada lelang amal. Kudengar ada sepasang jimat pelindung yang manjur. Ibu akan membelinya untuk kalian, agar kalian selalu aman dan selamat. Baiklah, kalau begitu besok, kita pergi bersama-sama. Baik. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Shenlan, memang putri Anda. Dan cucu perempuan Anda, bernama Su Zisya. Bagus. Luar biasa. Akhirnya aku menemukan ibu dan anak itu. Lagi pula, Nona muda sudah menikah. Ia menikah dengan direktur dari grup Luzian. Keluarga Lu? Anak itu sungguh beruntung. Ibu dan anak itu. Di mana mereka sekarang? Bisa Anda periksa? Mereka sedang berada di acara lelang amal di kota Jing. Ayo pergi. Hari ini juga, aku akan menemui dan mengakui mereka. Wanita ini benar-benar hebat taktiknya. Direktur Lu memperlakukannya dengan sangat baik. Kamu harus berhati-hati. Su Zisya ini bukanlah orang biasa. Seluruh anggota keluarga Lu sangat melindunginya. Dia sudah dianggap sebagai nyonya Lu, pilihan keluarga Lu. Su Zisya, jangan sombong dulu. Orang yang akan menikah dengan Luzian hanya boleh diriku. Aku ingin ke toilet sebentar. Aku akan menemanimu. Kamu ingin ikut ke toilet wanita? Tenang saja, aku akan segera kembali. Gu Shuang, kenapa kamu ada di sini? Apalagi yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kulakukan? Su Zisya, kenapa kamu begitu tak tahu malu? Padahal akulah tunangan dari Luzian yang sebenarnya. Atas dasar apa kamu menyela hubungan kami? Gu Shuang, berhentilah membual pada dirimu sendiri. Yang memiliki pertunangan dengan keluarga Lu bukanlah dirimu. Lagi pula pertunangan kedua keluarga itu sudah lama dibatalkan. Ini semua gara-gara kamu. Jika kamu tidak muncul, aku pasti sudah menjadi nyonya besar di keluarga Lu. Dasar wanita sampah. Walaupun tanpa keberadaanku, Luzian, dia tidak akan pernah menikahimu. Dasar wanita hina. Bicara apa kamu? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Tangkap dia. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Su Zisya, bukankah kamu hanya ingin mengandalkan bayi haram di perutmu ini untuk menaikkan derajatmu? Katakan padaku, jika bayi di perutmu itu sampai tiada, apakah keluarga Lu masih mau menerimamu? Gu Shuang, lebih baik kamu berhenti sekarang. Kamu tahu kamu sedang melanggar hukum? Siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya?
Tidak ada kamera pengawas di sini. Lagi pula, orang yang sudah tiada tidak bisa bicara. Beraninya kamu? Kamu akan menerima balasannya nanti. Kenapa Zixia belum kembali juga? Ibu, Zixia pergi ke toilet dan belum kembali. Aku agak khawatir. Aku akan pergi mencarinya. Kita semua ikut pergi. Jiangqi, kerahkan semua orang untuk mencari Zixia. Baik, Tuan. Balasan. Wanita rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas memberikan keturunan bagi Luzian, apalagi pantas berada di sisi Luzian. Gushuang, aku beritahu kamu, jika kamu berani berbuat macam-macam padaku, Luzian dia tidak akan melepaskanmu. Lalu kenapa? Aku anggota keluarga Shen. Luzian tidak akan berani melawan keluarga Shen. Su Zixia, pergilah ke alam sana. Semoga kehidupanmu selanjutnya lebih baik. Berhenti. Hentikan. Cepat lepaskan dia sekarang juga. Zixia, kamu tidak apa-apa? Kakek, mengapa kakek datang ke sini? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Kenapa ayah membantu orang asing dan menghajar Shuang-Shuang? Jika aku tidak segera datang, cucu kandungku pasti sudah kalian habisi. Ayah, apa maksud ucapan ayah? Zixia, bagaimana keadaanmu? Apa ada bagian yang terluka? Xiao Xia, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kakek inilah yang menyelamatkanku. Tuan Besar Shen, terima kasih telah menyelamatkan Zixia. Shen Langxin putriku. Tuan Besar, nama saya Shen Lan. Tidak, kamu memang putriku Shen Langxin. Laporan ini menunjukkan kalian berdua memiliki hubungan ayah dan anak. Dia adalah kakekku. Ayah, apakah Anda benar-benar ayah saya? Benar, akulah ayahmu. Ayah tidak berguna selama bertahun-tahun ini membiarkanmu di luar sana menderita begitu banyak kesengsaraan. Ayah sangat menyesal kepadamu. Ayah? Ayah pasti salah orang, kan? Mana mungkin dia putri ayah? Apa benar dia putri kandungku? Biarkan laporan tes DNA ini yang membuktikannya. Ambil dan lihatlah. Shen Lan adalah keluarga Shen milikku, nona muda yang sah. Shen Langxin, Zixia adalah cucu kandungku. Ini, bagaimana mungkin? Atas dasar apa Su Zixia berhak mendapatkannya? Bagus sekali. Orang tua sepertiku ini, akhirnya di masa tuaku bisa menemukan kalian berdua. Shen's Group akhirnya memiliki pewaris sekarang. Kakek, apa maksud ucapan kakek ini? Kakek memberikan harta keluarga Shen kepada Shen Lan. Lalu bagaimana denganku dan ibuku? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Jangan menjadi orang yang tak tahu terima kasih. Su Zixia, lagi-lagi kamu? Belum puas kamu merebut Luzian dariku, sekarang kamu ingin merebut harta. Keluarga Shen juga dariku. Su Zixia, aku akan menghabisimu. Jiangqi, Pengawal, tangkap dia. Ah, Su Zixia, aku akan menghabisimu. Xiao Xia. Ibu, aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Gushuang, kamu benar-benar orang yang tidak punya hati. Beraninya kamu melukai Zixia. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Ayah, Shuang-Shuang hanya sedang bingung saat ini. Mohon ampuni dia sekali ini saja. Kesalahan yang dilakukan harus dibayar dengan hukuman. Tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke polisi. Ayan, kakek. Bawa pergi dia. Aku salah. Aku minta maaf. Shuang-Shuang, lepaskan putriku. Zixia, Langxin, kelak keluarga Shen akan melindungimu dengan baik dan tidak akan membiarkan siapapun lagi menindas kalian berdua. Ini. Zixia, semua ini adalah seluruh harta kekayaanku. Kontrak itu adalah grup usaha milikku, sudah aku pindahkan semuanya atas namamu. Aku ingin melamar secara resmi kepada keluarga Shen. Luzian, kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Zixia, kamu adalah orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersama. Dulu, aku selalu ingin memberikan yang terbaik untukmu, tetapi sekarang, aku ingin memberikan diriku sendiri juga untukmu. Zixia, ini adalah cincin. Satu-satunya di dunia yang khusus kubuat untukmu. Ini hanya milikmu.
Apakah kamu bersedia menikah denganku? Menjadi satu-satunya istri bagi Lu Zian. Aku bersedia. Luzian, terima kasih. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Nyonya Lu, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku.